Kerajaan Palembang. Latar belakang berdirinya. Sejarah Kerajaan Palembang ataupun Kesultanan Palembang terjadi dalam abad ke-17 Masehi dan ke-18 Masehi sampai dengan awal abad ke-19 Masehi, yaitu tepatnya di kota Palembang dan sekitarnya, baik di sebelah Sungai Musi maupun di hulu dan anak-anaknya yang dikenal dengan Batanghari 9. Letaknya tidak terlalu jauh banget dari Kuala, yaitu kurang dari 90 km yang bermuara ke Selat Bangka. Kota Palembang ini semula termasuk wilayah kerajaan Buddha Sriwijaya yang berkuasa dari tahun 683 Masehi sampai kira-kira tahun 1371 Masehi. Catatan mengenai waktu berakhirnya kerajaan Sriwijaya bermacam-macam. Yang pasti selalu setelah runtuhnya kerajaan ini mengalami kekosongan kekuasaan dan menjadi taklukan kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-15 sampai tahun 1527 Masehi. Nah, salah seorang adipati Majapahit yang berkuasa di Palembang yaitu Aryo Damar pada tahun 1455 sampai dengan 1478, yaitu putra dari Prabu Brawijaya pada tahun 1447 sampai dengan 1451. Aryo Damar kawin dengan Putri Campa bekas dari istri Brawijaya, Sri Kertabumi, yaitu pada tahun 1474 sampai dengan 1478, dengan membawa anak Raden Patah yang lahir di Palembang dan dibesarkan oleh ayah tirinya, yakni Aryo Damar pada tahun 1455. Kemudian ia menjadi pendiri Kerajaan Demak pada tahun 1478. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, Palembang ini menjadi daerah pelindung ataupun protektorat dari Kerajaan Demak Panjang dan Mataram di Jawa. Semula hubungan ini berjalan baik dan teratur, namun perkembangan keadaan membawa perubahan, khususnya semasa Kerajaan Mataram. Dalam sejarah Kerajaan Mataram nampak sekali bahwa hubungan antara pusat dan daerah tidak terlalu berjalan dengan baik. Sebagaimana pengalaman penguasa-penguasa Palembang Prakesultanan yang mendapat perlakuan tidak menenangkan dalam hubungan dengan Kerajaan Mataram. Begitu juga dengan Kiai Mas Endi, Pangeran Aryo Kusumo Abdirorim sesudah menggantikan kedudukan kakaknya, Pangeran Sedo Ing Raje, sebagai penguasa Mataram di Palembang mengalami hal yang sama, di mana beliau pada tahun 1668 mengirim utusan ke Mataram, tetapi ditolak oleh Amangkurat pertama. Dengan adanya hal ini, maka beliau memelaskan ikatan dengan Mataram, maka menjadilah Palembang berdiri sendiri sebagai Kesultanan Palembang Darussalam. Kapan hal ini mulai terjadi? Tidak didapatkan keterangan-keterangan yang pasti. Disebutkan oleh Dero de Paile dalam bukunya dari zaman Kesultanan Palembang sebagai berikut, yaitu Pangeran Ratu dalam tahun 1675 memakai gelar Sultan, dan dalam tahun 1681 namanya Sultan Jamaluddin, dan ternyata orangnya sama dengan Sultan Abdurrahman dari tahun 1690 yang dalam cerita terkenal dengan Sunan Jadabalang yang sebetulnya Candiwalang. Ya, kita masuk ke masa kejayaannya. Palembang dalam bagian kedua abad ke-18 telah menuju ke hari depan yang baik, yaitu pada masa Sultan Susuhunan Mahmud Badarudin II. Ia menjalankan pemerintahan secara bijaksana. Perdagangan berkembang pesat dan timah telah memperkaya kerajaan. Di Kesultanan Palembang, hak pemakaian tanah diserahkan kepada marga dengan menghormati batas-batas antara marga yang telah ditetapkan. Keputusan hukuman dalam Kesultanan Palembang terletak di tangan raja atau pembesar-pembesar kerajaan. Jika terjadi perselisihan antara marga raja, dapat bertindak sebagai penengah. Demikian juga dalam perselisihan masalah tanah. Raja berhak menerima jasa-jasa dari penduduknya. Selain pajak,
Pendapatan lain kesultanan adalah dibantukan, yakni suatu perdagangan monopoli primitif yang tidak berdasarkan pengertian Melayu. Nah, dalam hal sistem ini, raja ataupun pembesar-pembesar kerajaan tertinggi membeli barang dengan harga yang murah dari harga pasar. Inilah yang disebut dengan beli-beli Natal. Pendapatan yang terpenting adalah dari monopoli yang ditetapkan, yaitu 20.000 pikul dalam setahun. Keuntungan dari hasil jual beli inilah yang dipergunakan oleh sultan untuk membangun kembali keraton. Nah, selanjutnya untuk pemerintahan ekonomi dan politiknya, yang pertama, di bidang pemerintahan ekonomi dan politik, wilayah Kesultanan Palembang Darussalam kira-kira meliputi wilayah Keresidenan Palembang dulu pada waktu pemerintahan Belanda, ditambah dengan Rejang Amput, Petulai ataupun Lebong, dan Belalu. Di sebelah selatan dari Danau Ranau. Pusat pemerintahan kesultanan berada di kota Palembang, di mana pemerintahannya dikendalikan oleh putra mahkota yang juga penasehat sultan langsung, wakil dan pengganti. Adapun di bidang ekonominya, perekonomian Kesultanan Palembang sesuai dengan letaknya, itu sangat dipengaruhi oleh perdagangan luar dan dalam negeri. Perdagangan diadakan dengan Pulau Jawa, Riau, Malaka, negeri Siam, dan negeri Cina. Di samping itu datang pula dari pulau-pulau lainnya seperti perahu-perahu yang mengambil barang dagangan. Komoditi yang terpenting adalah hasil pertambangan timah. Adapun di bidang politik, yaitu politik yang dijalankan di Kesultanan selama berdirinya kurang lebih 50 tahun, membuktikan telah berhasilnya menciptakan pemerintahan yang stabil, di mana ketentraman dan keamanan penduduk dan perdagangan terpelihara dengan baik. Demikian juga hubungan dengan negara-negara tetangga umumnya terjalin dengan baik. Hanya ada satu kali perang saja sewaktu pra-kesultanan pada tahun 1596 dengan Banten yang berlatar belakang pertikaian ekonomi untuk memperebutkan pangkalan perdagangan di Selat Malaka. Nah, prestasi politik pada pemerintahan Sultan Susuhan Abdurrahman yang paling menentukan yaitu bagi perkembangan Kesultanan Palembang Darussalam adalah kebijakannya untuk melepaskan diri dari keikatan perlindungan atau protektorat Mataram kira-kira pada tahun 1675 tanpa menimbulkan penindasan dan peperangan. Hubungannya dengan Mataram tetap terpelihara dengan baik. Yang mendapat tantangan berat adalah politik dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme Eropa, yaitu Belanda dan Inggris. Dengan kelebihan teknologi alat perangnya dan kelicikan politiknya, sehingga banyak mendatangkan kerugian kepada pihak kesultanan dan akhirnya mengakibatkan hilangnya eksistensi kesultanan itu sendiri. Nah, politik imperialisme dan kolonialisme inilah yang dikenal dengan Belanda minta tanah dengan taktik tipu muslihatnya divide et impera. Untuk peran ulama di Kesultanan Palembang, sejarah menyebut dalam sejarahnya penyebaran agama Islam di Kesultanan ini tak terlepas dari seorang yang lazim, yaitu dinamakan kiai atau guru mengaji. Pada periode pemerintahan Kiai Mas Endi Pangeran Aryo Kusumo Abdurrahman, yaitu pada tahun 1659 sampai dengan 1706. Terkenal seorang ulama yang bernama Kiai Haji Agus Khotib Qomat, seorang ahli tafsir Al-Quran dan fikih. Tuan Pakih Jalaluddin mengajarkan ilmu Al-Quran dan ilmu Usuluddin. Seorang ulama terkenal pada periode Sultan Mansur Joyo Ing Lago pada tahun 1700 sampai dengan 1714. Ulama inilah masih menjalankan dakwahnya hingga masa pemerintahan Sultan Agung Komarudin Sri Terung pada tahun 1714 sampai dengan 1724. Juga pada masa Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo pada tahun 1724 sampai dengan 1758. Sampai akhir hayatnya pada tahun 1748, sebulan setelah beliau wafat, Sultan Mahmud Badarudin Joyo Wikromo mendirikan masjid untuk wakaf kaum muslimin pada tanggal 25 Juni 1748. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal dengan nama Masjid Agung. Pada masa Sultan Susuhanan Ahmad Najamuddin Adikusumo pada tahun 1758 sampai dengan 1776 lahirlah
di Palembang seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdus Somad Al-Palembani. Beliau aktif mengembangkan agama Islam pada masa Sultan Muhammad Bahauddin pada tahun 1776 sampai dengan 1803. Bahan memiliki reputasi internasional, pernah belajar di Mekah, dan pada abad ke-18 Masehi ia kembali ke Palembang dengan membawa mutiara baru dalam Islam. Mutiara tersebut adalah metode baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia berada di Mekah, sempat hubungan korespondensi dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta, Mangkunegara di Susunan Prabu Jaka di Surakarta. Surat-surat yang dikirim kepada penguasa formal tradisional tidak hanya berisikan soal ilmu agama saja, tapi juga hal-hal yang menyangkut politik dalam kaitannya dengan kolonialisme Belanda. Maka dengan demikian, ia telah memberikan apresiasi yang baru berdasarkan doktrin agama untuk membangkitkan kembali rasa patriotisme dan menentang penjajah. Terlepas pada suatu pemikiran apakah beliau termasuk golongan tasawuf Al-Ghazali atau Wahdatul Wujud yang pernah diajarkan oleh Ibnu Arabi, beliau telah menerjemahkan kitab karangannya sendiri yang bernama Syair Al-Salikin dan Hidayat Al-Salikin, yang sampai sekarang masih banyak dibaca di negara-negara ASEAN yang meliputi Filipina Selatan, Brunei, Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, dan Indonesia. Begitu penting dan terhormatnya kedudukan beliau seorang ulama di samping sultan, sampai-sampai ulama mendapatkan tempat tersendiri di samping sultan. Dapat pula kita perhatikan posisi makam-makam para sultan Palembang, di sampingkan terlihat makam ulama-ulama beserta permaisuri. Nah, untuk di masa kemunduran di kerajaan Palembang sendiri, setelah meninggalnya Sultan Baharuddin pada tahun 1804 yang memerintah kurang lebih 27 tahun, digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Badaruddin. Ia merupakan raja terakhir memerintah secara despotis, punya kepribadian yang kuat, berbakat, serta terampil dalam diplomasi atau strategi perang maksudnya. Juga perhatian luas dalam berbagai bidang, diantaranya pada bidang sastra. Beliau juga memiliki beberapa keterampilan. Dengan kemerosotan VOC pada akhir abad ke-18, praktis monopolinya di Palembang tidak dapat dipertahankan lagi, dan faktornya di tempat itu hampir lenyap. Krisis ekonomi dan politik yang dihadapi VOC, dan kemudian pemerintah Belanda mempercepat peralihan kekuasaan ke tangan Inggris. Palembang jatuh ke tangan ekspedisi Inggris Gillespie pada tanggal 24 April 1812. Sultan sempat mengungsi ke pedalaman. Pimpinan pemerintahan kerajaan ada di tangan Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin, seorang sultan saudara dari sultan yang tidak menunjukkan loyalitasnya kepada kakaknya, bahkan bersedia berunding dengan Inggris pada tanggal 17 Mei 1812 yang menentukan bahwa Ahmad Najamuddin menjadi Sultan Palembang dengan syarat Palembang harus menyerahkan Bangka dan Belitung kepada Inggris. Sementara itu Sultan Badaruddin membangun pertahanan yang kuat di hulu sungai Musi, bermula di Buaya Langu setelah serangan ekspedisi Inggris gagal terhadap kubu tersebut. Maka pertahanan dipindahkan lebih ke hulu lagi, yaitu di Muara Rawas. Setelah dengan aksi militer Inggris mengalami kegagalan, maka ditempuh pada jalan diplomasi dan mengirim seorang Robinson atau orang untuk yang mampu berunding. Pada tanggal 29 Juni 1812 ditandatanganinya perjanjian yang menetapkan bahwa Sultan Badaruddin diakui sebagai Sultan Palembang dan Ahmad Najamuddin diturunkan dari tahtanya. Pada tanggal 15 Juli Sultan Badaruddin tiba di Palembang dan bersemayam di Keraton Besar, sedang Ahmad Najamuddin pindah ke Keraton Lama. Terangnya permainan politik Inggris semakin mengurangi kekuasaan Sultan dan kondisi kontrak lebih diperberat. Waktu Belanda menerima kembali daerah jajahan dari Inggris, politik langsung membalik situasi yang diciptakan oleh Inggris. Sultan Ahmad Najamuddin adalah penguasa yang lemah, sedang Sultan Badaruddin menguasai politik. Eksploitasi feodalistis di kalangan keluarga di daerah merajalela. Banyak perampokan dan kekosongan kekuasaan di daerah. Dan akhir situasi mirip dengan anarki. Muntinghe selaku kuasa usaha Belanda bertekad menanam kekuasaan yang kuat di Palembang.
Maka untuk tujuan itu disodorkan kontrak dengan kedua tokoh tersebut, yaitu di 20 sampai 24 Juni pada tahun 1818. Meski kesultanan tidak dihapus, namun kekuasaan sultan lambat laun semakin berkurang. Sultan Palembang dan saudaranya untuk kedua kalinya diturunkan dari tahtanya. Keduanya mendapat daerah kekuasaannya untuk diambil hasilnya sebagai sarana penghidupannya. Sedangkan sebagian besar daerah Palembang dikuasai oleh Belanda. Najamuddin yang di belakangnya oleh intervensi Belanda berusaha memperoleh bantuan Inggris. Usaha Raffles untuk memberi bantuan yang diharapkan itu gagal, dan akhirnya sebagai faktor yang membahayakan pemerintah Belanda diamankan di Batavia. Sementara di daerah pedalaman bergejolak terus, antara lain karena tercipta vakum politik dan ruang sosial yang luasa bagi unsur-unsur bawah tanah untuk beragitasi orang-orang Minangkabau dan Melayu yang menjadi pengikut Sultan Badarudin. Sewaktu dia mengurus ke hulu Sungai Musi, melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda yang terpaksa kembali ke Palembang tanpa dapat mengamankan daerah hulu. Ada kecurigaan pada Muntinghe bahwa Sultan Badarudin ada di belakang pergolakan di hulu Sungai Musi. Beliau dituntut agar meredakan para pemberontakan. Lagi pula putra mahkota agar diserahkan untuk dipindah ke Batavia. Kegentingan memuncak sewaktu perundingan antara Muntinghe dan Sultan menemui jalan buntu. Sultan menolak untuk menyerahkan putra mahkota pada tanggal 12 Juni 1819. Kapal-kapal VOC ditembaki hingga Muntinghe, meninggalkan Palembang menuju ke Muntok. Pergolakan menjalar ke Bangka, Lingga dan Riau, di mana aksi-aksi perlawanan terhadap Belanda terjadi. Kesemuanya karena dapat angin dari Palembang yang berhasil mengenyahkan Belanda. Sultan Badarudin sebagai ahli strategis tetap waspada dalam membangun pertahanan kuat di sepanjang Sungai Musi dan muara sampai Palembang. Sebelum mengirim ekspedisi, Belanda mengangkat putra Ahmad Najamuddin yaitu Prabu Anam sebagai sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin. Ekspedisi mulai menyerang pertahanan di Pelaju pada tanggal 20 Juni 1821. Tetapi dipukul mundur oleh pasukan Palembang. Baru pada serangan kedua pada malam 24 Juni, Pelaju dapat direbut dan Palembang dapat terbuka bagi angkatan perang Belanda. Dalam menghadapi situasi ini, Sultan Badarudin mencoba berunding dan tidak lagi melakukan perlawanan. Tanggal 1 Juni keraton diduduki oleh Belanda. Kemudian baik kekuasaan sipil maupun militer ada di tangan Belanda, dan pada tanggal 12 Juli Residen Opperstekir secara resmi memegang jabatan, dan 4 hari kemudian Sultan Ahmad Najamuddin dinobatkan. Pemberontakan di bawah Abdurrahman dan Jayadiningrat pada tanggal 22 November 1821 yang gagal memberikan alasan kepada Belanda untuk menamatkan Kesultanan Palembang. Susuhanan ayah Sultan Ahmad diamankan ke Batavia, sedangkan Sultan mengungsi ke hulu Sungai Musi untuk meneruskan perlawanannya. Setelah bertahan selama 8 bulan, ia pun ditawan dan diasingkan di Manado, di mana ia meninggal pada tahun 1844. Dengan demikian berakhirlah dinasti Palembang yang berkuasa selama beberapa abad itu. Terima kasih sampai di sini untuk cerita sejarah kita.